Yo guys, back again with us, Kunci. Apa kunci? Koko Cici. Tapi ada JJ. Oh ya, ada anak kunci juga nih. Anak kunci. Halo guys, gitu dong. Nih. J. Selamat pagi semuanya guys. Welcome to my daily vlog ya. Our daily vlog. Iya. Jadi rencananya gue mau bikin video daily vlog aja kalau lagi nggak on beat ya. Hari ini rencananya gue mau nganterin si bocil ini nih. Bocil nih. Kita mau ngapain sih? Kemana kita? Jadi gue rencananya hari ini mau nganterin anak sekolah dulu, lalu mau bawa mobil untuk servis rutin. Sebenarnya kegiatan gue udah mulai dari jam 6 pagi tadi ya. Jadi jam 6 pagi gue pick up mobil customer, terus nganterin ke ruko. Tapi karena tadi gue naik motor, sekalian panasin ya, jadi nggak gue videoin. Dan kita mulai sekarang video daily vlognya. Hari ini gue mau ganti oli mesin ya. Harusnya ganti di 85.000 sekian tuh. Sekarang udah 89.000. Udah lewat lagi 4.000 ya. Oke lah kalau gitu langsung saja kita let's go. Alright, udah drop anak gue di sekolah ya. Sekarang saatnya kita ke bengkel. Rencananya selain ganti oli mesin, gue mau ganti oli matic juga nih. Karena terakhir ngetes matic itu agak ndul-ndulan gitu lah, ngejeduk istilahnya. Terus konsultasi ke bengkel, itu katanya pertolongan pertamanya dicoba dulu aja kuras oli maticnya. Hari ini gue servisnya di Toda. Karena di sini itu bisa kuras oli matic. Kalau di bengkel lain dia hanya bisa nambahin guys, nggak bisa kuras. Di Toda ini dia ada alat kurasnya gitu kayak disedot. Sip. Nih pilih-pilih olinya dulu. Biasanya yang mana Mbak? 5W30 ya kemarin terakhir ya? Iya, dia ada Shell, ada Total, ada Motul juga. Oh, oke. Jadi pilihannya ada Shell, Total, Motul, dan Golf guys. Ini gue pernah pakai Golf di Camry Q dulu dan lumayan oke ya. Jadi gue pakai yang ini aja. Harganya 159.000 per liter. Kalau untuk Mirage itu 3 liter butuhnya. Langsung eksekusi guys. Ganti oli mesin dulu sama filter. Nah, habis ganti oli mesin sama matic, ban juga minta jajan. Kiri kanan udah habis. Olinya kurang setengah liter kata montirnya guys. Ada penguapan. Cek oli matic juga. Menurut info dari montir masih bening sih, cuman nggak apa-apa lah. Kita sekalian ganti saja. Sekarang pilih oli matic. Ada Repsol, PTT, Total sama Castrol. Gue pilih yang Total aja guys karena terjangkau 120.000 per liter. Kalau yang Repsol 115, cuman nggak ada nih. Dia cuman ada 6 botol, 6 liter. Oli mesin udah beres guys. Sekarang saatnya kita kuras oli matic. Pakai alat kayak gini nih. Jadi oli sisa-sisa yang di dalam sana disedot pakai alat ini, baru dimasukin oli yang baru. Oh, dia masukin yang baru di sini ya Pak? Ya. Jadi ngedot langsung transfer ke sana. Ya. Oh. Soalnya nanti yang lama masuk sini. Oh, dibuang di depan yang lamanya. Berarti kita nggak bisa lihat ya? Nanti mungkin kalau udah selesai kita keluarin. Oke. Jadi bekasnya dikeluarin. Tapi kalau untuk sementara ya ngelihatnya di situ di indikator tuh yang muter tuh yang atas. Oh, ada itunya ya? Iya, ada indikator tuh. Oke. Yang kalau udah muter itu yang bekas. Oh, gue sotoy guys. Tadi gue pikir yang barunya, saya pikir yang barunya dimasukin manual gitu kayak oli mesin. Udah enggak ya? Langsung. Jadi langsung dari sini guys, sedot. Kayak ibaratnya kalau orang mungkin cuci darah kali ya. Gimana Ci? Rasanya gantian? Gantian apa? Biasa kan gue yang nungguin. Sekarang gantian lu yang nungguin gue di bengkel ya. Kan
S82 kan. Iya sih, masih belum setara ya. Udah selesai, kita cek dulu nih oli matic yang lamanya ya. Kita lihat agak kotor sih kalau kelihatan, tapi gue nggak tahu deh sebenarnya oli matic kayak gini apa enggak. Kalau kayak gini agak kotor ya Pak, apa gimana? Kotor. Oh memang agak kotor. Nggak terlalu kotor banget, cuman kotor. Cuman memang rekomendasi ganti lah ya. Oh ya udah. Ya untuk biasanya sih kan karena ada kendala. Memang untuk apa solusi pertama lah biasanya Iya, sih. pertolongan pertama lah ya. Oke. Jadi mobil gue udah selesai, dibantuin sama Pak siapa sorry? Pak Sufar. Oke, thank you Pak. Kurang ya, Oh ya udah bening lagi nih. Oke siap. Oh iya. Kita cek oli mesinnya lagi. Oke, sip. Mantap, Pak. Oke, makasih ya, Pak. Mobil gua langsung halus. Sehalus istri gua. Habis ditemenin dari bengkel harus ngomong yang manis-manis. Kalau ntar bete. Makan juga lu, makan yang manis-manis boleh. Oh iya nih, habis jajan mobil, sekarang saatnya kita jajan. Udah mulai lapar ya. Ya, gue servis di Toda itu cukup sering ya, beberapa kali. Jadi lanjut, tadi lagi keluar parkiran ya, jadi gue harus fokus. Nah biasa gue servis di Toda itu sebagai pengganti bengkel resmi lah istilahnya. Jadi dengan tempat yang cukup bersih, terus ada tempat tunggunya, pelayanannya juga cukup oke. Ya kalau istilahnya jatah servis gratis di bengkel resmi udah habis, biasanya gue akan lari ke bengkel-bengkel biasa. Nah bengkel biasanya ini salah satunya itu langganan ya gue di Toda ini juga. Gue pilih di sini karena mau sekalian tadi kuras oli matic. Kalau bengkel yang lain-lain itu nggak ada alatnya guys. Kalau kuras oli matic itu kata montirnya harus ada alatnya, jadi kayak vakum gitu, nyedot keluar terus dimasukin ke dalam lagi kayak cuci darah, itu harus pakai alat. Yang gue senang di Toda ini juga pilihan olinya juga banyak dan montir-montirnya juga cukup cukup oke lah untuk sekelas bengkel biasa ya. Karena gue pernah punya pengalaman, gue pernah pakai itu Toyota Camry yang Q 3500 cc. Gue bawa kuras oli matic ke tempat lain, padahal itu reviewnya dan kata orang juga cukup bagus. Itu setelah gue kuras di situ, matic gue malah bermasalah guys, jadi ngelos gitu. Dan ternyata setelah gue cari-cari infonya, itu kemarin pada saat gue kuras oli matic di tempat pertama itu, gue dikasih oli maticnya itu Dexron 3 atau D3, yang padahal Camry Q itu harusnya pakai oli matic yang WS, ATF WS. Nah begitu gue bawa ke Toda, mereka tuh ngelihat mobil gue langsung tahu, oh ini Camry Q ya 3500 ya Pak, oke pakainya yang ini ya ATF WS. Oh berarti udah oke nih, udah aman, berarti mereka udah istilahnya katam lah, udah pro lah di dunia perolian. Jadi makanya gue cukup berlangganan di situ lah. Ini bukan di endorse Toda ya, tapi memang pure karena pelayanan dan hasilnya tuh bagus, cukup memuaskan. Jadi gue cukup rekomen guys. Gue lagi on the way dulu, tadinya mau ngopi, cuman ternyata setelah ngeliat jam udah mau jam makan siang. Gue pikir tanggung lah ya, kita jadi langsung pergi makan ke Nasi uduk. Nasi uduk. Lapar sekali soalnya. Wah gawat nih, udah lapar deh guys. Let's go, buru-buru nih. Ngebut. Wih mobil gue langsung enak banget, gila. Halus terus tarikannya mantap. Guys, nasi uduknya nggak buka, jadi kita langsung makan aja juga di sini deh. Kongji, dia ada beberapa pilihan makanan juga sih. Makan guys. Udah pempek kapal selam, pisang goreng sama udah habis gila. Yamian. Udah selesai makan nih, udah kenyang. Udah kenyang nggak Bu? Kenyang dong. Kenyang.
Sekarang kita melakukan tugas selanjutnya, yaitu Nyuci baju. nyuci baju. Laundry di belakang nih guys. Cucian seminggu. Cucian seminggu, kita Uber dalam satu hari. Bahkan cuma 2 jam kali ya. 1 jam lah. 1 jam. Jadi gua nggak nyuci di rumah guys, dan nggak pakai laundryan juga. So kita nih kalau cuci baju itu bawa ke laundry yang manual ya, maksudnya yang apa? Laundry koin. Laundry coin, kita cuci sendiri, terus langsung ada pengeringannya di sana, langsung kering, bener-bener kering. Jadi nggak perlu jemur-jemur lagi. Ntar kalau hujan pindahin jemuran tuh kayak masih tradisional banget ya. Kalau kita sih langsung. Ya 1 minggu kita kelarin dalam 1 hari guys. Di sini nih laundry coin. Laundryan udah ini ya, udah lagi proses. Sambil nunggu ini baju dicuci, gue mau ke bengkel ban dulu, ganti ban soalnya tadi udah botak banget ya. Takutnya kalau dipaksain pakai kan berbahaya ya, kalau di tol takutnya meledak bannya. Jadi langsung aja sambil nunggu laundry selesai, si Cici yang nungguin, gue on the way ke bengkel ban. Untuk bengkel ban dan velg langganan gue di sini nih, Automax Store. Langsung diproses ganti ban. Ini bannya udah disiapin. Gue pakainya Dunlop Enasafe kali ini 175 65 ring 14. Biasanya gue pakainya yang Hankook, cuman lagi kosong ya, di mana-mana gue cari lagi kosong, jadi ganti yang ada aja lah karena itu udah darurat banget bannya. As you can see guys, benangnya udah keluar, tapaknya udah rata. Kalau yang sebelah sini sih mendingan, tapi tetap aja sih udah hampir habis. Jadi gue ganti yang 2 dulu, kiri kanan belakang. Sekalian gue rotasi ban, jadi tadi yang bannya di depan gue masukin ke belakang dulu. Ini sebenarnya juga udah agak tipis sih, udah minta ganti, tapi masih oke lah, masih layak pakai pelan-pelan ya. Masih ada spare waktu 1-2 bulan lagi lah baru ganti. Sekalian kuras angin guys, jadi full nitrogen semua anginnya. Ini yang tadinya nggak ganti ban, gue kuras jadi angin nitrogen. Selain ban, banyak pilihan velg juga nih. Dari velg TW sampai ori banyak guys. Kalian bisa milih di sini. Dulu gua tuker tambah velg BMW M46 gue di sini juga. Tadinya pakai velgnya tuh Brayton. Itu karena ring 19 kan keras banget. Jadi gua ganti ke velg BMW F30. Oke, thank you ya Mas. Ini kalau mau nyari ban sama pelek di sini aja ya, Automax ya. Sama Mas Ur nih ketemunya. Thank you ya. Oke, selesai juga guys jajanin si Mirantador. Kasih ya Mas. Duit kopinya saya titip sama Mas Ur tuh. Yuk. Oke. Wih, laundrynya udah selesai. Anak juga udah dijemput. Yang bersih ya, Dek. Dek, yang bersih ya, Dek. Berubah haluan nih Pak. Jadi tukang laundry ya. Iya.
Taksi online udah sepi, Bu. Kan jadi tukang laundry. Ntar sore jadi tukang poles. Aduh, mantap. Mantap Banyak jobnya. Triple income. Triple. Ini kunci. Dah. Gore, pekerjaan udah selesai semua guys. Ganti ban, servis rutin mobil, jadi tukang laundry, jadi supir. Anak udah pulang nih. Gimana sekolahnya, Ji? Ji, Tadi bilangnya apa? seru nggak? Mantap, Bu. Gimana? Mantap, Bu. Bilang sama om-om yang nonton dong, mantap om gitu. Mantap, Bu. Wih, itu dia. Ya udah, sekarang masih jam 1:30. Gue mau istirahat dulu. Kita lanjut lagi nanti sore. Gue mau ada kerjaan lagi di workshop. Yo guys, what's up? Selamat sore. Sekarang gue lagi on the way ke workshop untuk kontrol kerjaan yang ada di situ ya. Lagi ada mobil masuk hari ini, maintenance coating sama interior detailing. Ikutin terus guys. Wih, udah selesai nih kayaknya nih. Selamat sore everybody. Udah selesai si merah. Tinggal subscribe Sama ngecek ya. Guys, ternyata pekerjaannya udah selesai. Sekarang saatnya kita keluarin untuk dicek di outdoor. Karena kalau artificial lighting di dalam tuh kadang-kadang suka ada yang kelewat ya. Kita harus pakai natural lighting. Oke guys, kerjaan gue di workshop udah selesai. Tadi mobil udah kita cek bareng-bareng, udah final check dan hasilnya sudah oke semua. Tinggal nanti diambil sama yang punya. Nah, sebelum gue mengakhiri video ini, gue ingin share ke kalian berapa duit yang sudah gue keluarkan dari pagi sampai tadi jam 12 guys. Tadi pagi itu gue servis rutin, ganti oli mesin, ganti filter oli dan kuras oli matic. Gue menghabiskan 1,6 juta. Lalu pada saat gue servis rutin, itu gue cek ternyata ban itu udah butuh ganti karena benangnya tuh udah keluar ya, udah rata banget tuh, udah nggak ada nggak ada kembangannya lagi. Jadi menurut gue, wah ini nggak bisa dipakai lagi. Langsung gue ke toko ban untuk ganti ban baru. Tadi gue menghabiskan 1,3 juta untuk satu pasang ban ya, kiri dan kanan. Itu gue ganti 2 dulu, yang 2 lagi itu masih istilahnya masih layak pakai lah. Gue masih ada spare waktu, mungkin ya pemakaian 2-3 bulan lagi lah baru gue ganti. Nah, berhubung hari ini lagi servis rutin mobil, gue ingin share juga ke kalian sebenarnya kalau kita jadi driver online tuh berapa sih exactly-nya gitu, kurang lebihnya per bulan yang harus kita sisihkan untuk perawatan mobil. Gak cuman perawatan ya, pokoknya untuk biaya operasional si mobil tersebut yang kita pakai untuk taksi online. Kalau jadi taksi online full time itu kurang lebih kan kita berjalan sekitar 150 sampai 200 kilo berdasarkan pengalaman gue pribadi ya, dan berdasarkan referensi yang udah gue tonton seperti videonya Pak Budi SP77 itu jadi gokar bandara. Gue tonton itu rata-rata kurang lebih sehari itu bisa trip yang ditempuh itu bisa 200 sampai 250 km guys. Kita ambil gampangnya aja, dalam sehari itu pokoknya rata 200 km per hari yang kita tempuh. Berarti dengan asumsi kita 6 hari kerja, 1 hari libur, berarti kita menempuh 1200 km per minggu. Dan berarti kalau dihitung dalam sebulan kita menempuh sekitar 4800 atau gampangnya itu 5000 km per bulan. Nah, itu trip yang kita tempuh jika kita kerja sebagai full time driver online ya, taksi online. Kurang lebih hitungan kasar gue itu 5000 km per bulan. Yang berarti kita akan servis ganti oli, servis rutin ya, itu setiap 2 bulan. Tadi itu gue servis rutin ganti oli dan filter ori itu kita anggap aja gampangnya sekitar 500.000. Berarti 500.000 per 2 bulan, berarti sebulannya untuk servis rutin kita harus menyisihkan 250.000.
Itu hanya dari servis rutin. Sedangkan ada biaya-biaya lainnya. Selain servis rutin, kita harus menyisihkan itu biaya pajak. Pajak mobil yang kita pakai untuk taksi online itu rata-rata di 2 juta sampai 3 juta. Kita ambil tengahnya aja di 2,5 juta. Soalnya kan bisa bervariasi ya. Kayak ini mobil gue yang Mirage itu pajaknya di 2,8 juta. Untuk mobil gue yang Agya itu pajaknya di 2,2 juta. Ya kita ambil rata-rata 2,5 juta. Berarti kita harus menyisihkan 200.000 per bulan untuk bayar pajak doang. Oke, berarti ada tadi servis rutin, kedua pajak, ketiga kita harus menyisihkan juga biaya untuk ganti ban guys. Kayak hari ini nih gue ganti ban. Nah ban itu biasanya kan umurnya bisa ya kurang lebih untuk pemakaian normal, pengalaman gue pribadi itu bisa 2-3 tahun. Tapi berhubung kita jadi full time driver online, ban yang Hankook yang gue pakai ini itu hanya berumur kurang lebih 10-12 bulan guys. Berarti kita anggap gampangnya aja setahun itu kita harus ganti ban sepasang. Dan ban sepasang itu untuk mobil-mobil city car kayak gini kurang lebih biayanya 1,2 juta. 1,2 juta dibagi 12, setiap bulan kita harus menyisihkan 100.000 untuk penggantian ban setiap tahunnya. Servis rutin pertama, kedua pajak, ketiga ban, dan yang terakhir yang menurut gue biaya operasional juga adalah kampas rem. Karena mobil kita sering dipakai, udah otomatis kampas rem pasti sering ganti. Untuk mobil-mobil city car lagi yang biasanya kita pakai untuk jadi taksi online, itu kan kampas remnya itu berkisar sekitar 500.000 depan belakang ya sepasang. 500.000 itu kita anggap 1 tahun sekali kita ganti. Berarti setiap bulan itu kita menyisihkan ya kurang lebih 50.000 per bulan untuk kampas rem. So in total guys, kita harus menyisihkan servis rutin 250.000 per bulan, pajak 200.000 per bulan, ban 100.000 per bulan, dan kampas rem 50.000 per bulan. Jadi totalnya kita harus menyisihkan 600.000 per bulan untuk perawatan mobil. Sebenarnya masih banyak lagi hal-hal lain yang harus kita pikirkan kalau kita mau jadi taksi online. Nggak cuman keempat biaya tadi. Ada hal lain yang harus kita pikirkan, itu seperti biaya depresiasi mobil. Lalu ada juga yang namanya biaya tak terduga ya, kayak misalkan kita itu amit-amit mungkin kalau pas lagi kerja serempetan dengan orang lain, atau ada spare part yang perlu diganti, either itu slow moving parts atau fast moving parts kayak kampas rem. Terus kayak kemarin ini mobil gue yang Mirage ini udah ganti bearing keempat-empatnya, dan masih banyak lagi lah guys. Semua biaya dan hal-hal yang harus diganti tadi itu gue sebutkan berdasarkan pengalaman pribadi gue ya guys, dan opini pribadi. Itu mungkin bisa berbeda di setiap orang, di setiap individu, dan lain-lain. Ini gue ambil berdasarkan pengalaman pribadi gue 1 tahunan menjadi driver online. Jadi kan video gue ini hanya sebagai referensi ya, hitung-hitungannya sebagai gambaran. Jika kalian yang mau berminat terjun jadi full time driver online ataupun jadi sampingan, kalian harus pertimbangkan hal-hal yang tadi. Sama gue mau share juga buat kalian. Segitu dulu yang bisa gue sharing buat hari ini ya. Semoga video gue bisa bermanfaat dan menghibur bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like and subscribe ya guys. Thank you for watching. I'll see you in the next video. Bye.